Nah ini contohnya di sini PTX mengeluarkan biaya organisasi untuk mendirikan perseroan sebesar 10 juta dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun. Nah ini ketika bayar biaya organisasi, berarti kan kasnya keluar, biaya organisasinya dapat. Ya toh? Nah terus penyusutannya ini amortisasi itu sama penyusutan atau depresiasi. Di amortisasi biaya organisasi. Kenapa kok 500.000? Dari mana? Dari 10 juta dibagi 20. Sama kayak penyusutan kendaraan dulu cara ngitungnya, tinggal dibagi. Jadi 10 juta itu kan ketika waktu mendirikan perusahaan. Boleh beroperasi selama 20 tahun. Jadi per tahun dia akan menyusut biayanya sebesar 500.000. Makanya di sini penyusutan atau amortisasi biaya organisasi sebesar 500.000 pada biaya organisasi. Nah ini saham treasury. Tadi Mas Supianto tanyakan saham treasury. Saham treasury itu dengan alasan tertentu perseroan memperoleh kembali sahamnya yang telah dikeluarkan, jadi bisa dibeli kembali. Saham yang sudah beredar itu bisa kita beli kembali, itu namanya saham treasury. Jadi saham yang kita beli lagi setelah saham itu beredar. Jadi kita beli kembali, itu saham treasury. Kenapa kok ada saham treasury? Itu akan dibagikan atau dijual kepada karyawan perseroan tersendiri. Jadi kayak misalnya sekarang kan banyak cara untuk memotivasi karyawan supaya bekerja lebih giat. Caranya adalah dapat bonus saham, ya kan? Makanya itu salah satunya. Kenapa kok mereka membeli lagi saham yang beredar itu untuk dibagikan ke karyawan? Bisa sebagai bonus karena misalnya mereka mencapai satu prestasi tertentu itu bisa dibeli saham. Kan kalau logikanya kalau saham karyawan memiliki saham perusahaan kan intinya dia juga jadi pemilik perusahaan kan, makanya dia akan lebih giat lagi bekerja. Rambutnya yang saya bertanya dari katanya saja treasure itu tadi kan apakah dari namanya saham itu tadi ketika dia jual saham nilainya kan sudah pasti akan bertambah. Satu saham yang pertama 10.000 waktu kita membeli, kemudian perusahaan membelinya lagi saham treasury itu tadi. Apakah nilainya sehingga bisa digolongkan saham treasury ketika beli sahamnya ini sudah memiliki nilai tambah. Tergantung pasaran nanti. Ketika pada hari kita mau membeli lagi kan harga pasarnya berapa. Jadi nggak tentu sama waktu kita jual dulu. Jadi bisa berkurang bisa bertambah. Nah, apa keuntungannya kalau ketika saham itu berkurang kemudian kita beli lagi? Nanti ada. Oke. Terus ini bisa sebagai penanaman sementara, di mana saham treasury ini kemudian akan dijual kembali. Terus ini Mas, salah satunya bisa untuk investasi jangka pendek. Jadi kayak mengurangi jumlah saham yang beredar. Nanti baru, misalnya nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah, mereka ingin ngontrol harga pasar itu juga bisa dengan cara dibeli kembali. Itu salah satu keuntungan yang bisa didapat perusahaan. Terus habis itu untuk menjaga agar harga saham perusahaan tetap stabil ini loh. Ketika misalnya terlalu fluktuatif, biar stabil itu bisa dibeli kembali. Jadi kan jumlah yang beredar kan, jumlah saham yang beredar kan jadi berkurang. Jadi sahamnya bisa lebih stabil. Terus diperoleh dari sumbangan para pemegang saham. Itu bisa. Misalnya pemegang saham nyumbang sahamnya ke perusahaan, ini bawaan lagi buat mungkin modal berikutnya kan bisa. Persamaan saham treasury dan saham yang belum dikeluarkan. Kedua tipe saham ini bukan merupakan aktiva perusahaan. Terus menghitung jumlah saham yang beredar kedua jenis saham ini dikurangkan dari modal saham satu air sama tidak memiliki hak suara atau pembagian dividen. Jadi saham treasury itu tidak bisa diberi dividen. Ingat ya, saham treasury nggak bisa diberi dividen. Yang diberi dividen tadi prioritas biasa. Nah ini contohnya, perseroan menerima sumbangan saham dari para pemegang saham sebanyak 1.000 lembar saham. Terus dijual lagi habis itu 600 lembar saham sumbangan dengan harga 20.000, sama dijual lagi 300 lembar saham harga 30.000. Oh iya Bu. Ketika saham treasury tidak memiliki nilainya, tidak memiliki dividen maupun pembagian laba, apa yang menyebabkan orang membeli saham kita
apa yang maksudnya nilai daya tariknya sebuah saham treasury? Ketika saham treasury itu tidak memiliki nilai jual maupun keuntungan yang diberikan kepada perusahaan, kepada investor pemegang saham itu tadi. Sedangkan saham treasury ini bisa disumbangkan. Mungkin cuma untuk membantu perusahaan aja. Jadi hari ini saya sampai maksudnya dibeli sama orang yang jadi percaya perusahaan yang nggak dibeli sama orang-orang. Kan kadang-kadang ada yang orang itu kan sekarang kan karena banyak yang suka main saham, sekarang itu pemerintah kayak bikin peraturan nggak boleh menjual saham ketika misalnya harganya ketika harga terlalu turun terus tinggal dijual pada saat-saat tertentu, sekarang nggak boleh. Kan ada loh orang yang suka main saham itu kan tinggal dijual dibeli cuman pengen dapat untung dari situ, sekarang nggak boleh. Untuk mengantisipasi seperti itu pemerintah ada peraturannya, tapi saya peraturan pastinya seperti apa pokoknya nggak boleh kita bermain terlalu kayak gitu, karena perusahaan juga akan rugi, itu juga nggak baik kan. Bisa toh ketika harga saham sangat tinggi kita jual, terus kita kan dapat untung, tapi ketika saham lagi rendah kita jual. Itu sekarang nggak boleh dengan gampangnya jual beli. Jadi memang lihat yang benar-benar sekiranya tujuannya memang pengen punya saham harus oke. Tapi kalau cuma sekedar kayak mainan aja untuk dapat keuntungan itu, karena banyak yang kayak gitu. Karena untungnya lumayan banyak kan kalau pas sahamnya naik ini bisa dijual itu. Kan juga ada sebuah perusahaan pialang. Iya, itu juga lumayan baru sih sekarang daripada sebelumnya karena banyak terjadi transaksi seperti itu. Jadi untuk melindungi perusahaan juga bisa, Mas. Nah ini cara mencatatnya. Tinggal dari segi kepentingan. Kepentingannya siapa perusahaan itu kan Terus ini cara mencatatnya ya sama, pokoknya selama kita menjual atau menerima, berarti kan kasnya kita menerima kas, terus kita catat pada modal apa, tergantung jenis modalnya apa. Nah sekarang ketika dibeli lagi, ini dibeli 500 lembar saham sendiri yang beredar dengan harga 30.000, terus dijual kembali saham treasury 200 lembar dengan harga 40.000, terus yang ketiga dijual lagi dengan harga 25.000. Yang untung yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga. Jadi pertama dibeli seharga 30.000, terus kita jual lagi, ada 2 transaksi kan. Yang kedua dijual seharga 40.000, yang ketiga dijual seharga 25.000. Yang untung yang mana? Oke, yang untung yang kedua karena di atas harga belinya di sebesar 40.000. Jadi tinggal dikali-kalikan ya. Caranya sama. Jadi kas pada apa? Kas debit, terus saham treasury sama agio. Kalau disagio berarti dapat rugi. Jadi kan yang ketiga tadi rugi, makanya disagio dapat. Nanti juga ada apa? Kalau di utang jangka panjang itu nanti juga ada untung rugi, premium sama diskonto. Jadi nanti oh ya, sebenarnya lebih enak juga ada yang namanya obligasi. Pernah tahu obligasi kan? Saya memiliki pengertian seperti ini menurut Ibu betul apa tidak? Dalam suatu saham, nilai saham 100% di dalamnya ada saham prioritas, treasury, dan umum. Tapi di dalam ini nanti ada pembagian sendiri. Seperti ini, betul ya? Iya, jadi saham kan 100% ada jenis-jenisnya sendiri. Kalau obligasi itu nanti utang jangka panjang. Jadi kita bahas berikutnya ya di Senin besok. Oh ya, Senin tanggal 13 nggak ada kelas. Mbak kelasnya ada hari apa aja ya? Senin, Kamis. Sama Minggu. Bu, serius ini kita kalau cuma tatap muka aja langsung. Karena kalau sebelumnya dari via radio online kayak gitu, biasanya kan yang ngantuk. Gitu nanti pokoknya Senin tanggal 13 saya nggak bisa ya, soalnya kelasnya ujian, jadi saya mau tidur lebih awal. Yes. Tapi nanti kita ganti. Seneng banget. Oke.
Karena waktu malam juga ada kesibukan sendiri saya ya.